Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Bapak ingin mengulang materi kemarin yang sudah kita pelajari, yakni menganalisis struktur isi dan ciri bahasa teks deskripsi. Yang perlu kalian ingat bahwa struktur teks deskripsi itu ada judul, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan satu lagi bersifat opsional, boleh ada boleh enggak ya. Ini penegasan ulang atau simpulan. Nah, ini boleh ada boleh enggak. Itu tadi strukturnya. Kalau ciri bahasanya, 1, mengandung kata benda, 2, terdapat kata sifat, 3, terdapat kata kerja, 4, memanfaatkan penggunaan majas ya. Nah, itu sebenarnya inti materinya itu di situ. Jadi setelah kalian mengetahui mampu menganalisis struktur isi dan ciri bahasanya, sekarang kita akan berlanjut untuk menulisnya ya. Menulis teks deskripsi. Jadi gini, sebelum menulis teks deskripsi, hal yang pertama kalian perlu lakukan adalah 1, mengamati objek atau suasana yang akan kalian gambarkan. Jadi misalkan kamu ingin menggambarkan tempat wisata di tempatmu. Kalau di tempat Bapak itu Cokro ya. Nah, Cokro. Nah, itu nanti kalian bisa cek di halaman 21. Sambil dengarkan penjelasan Bapak, kalian melihat halaman 21. Kalau ini kan objek wisata Pemandian Mendit. Kalau di tempat Bapak itu objek wisata Pemandian Cokro. 1, deskripsi umum. Ya. A, nama dan letak tempat wisata. Di sini peta isinya itu apa? 1, Pemandian Cokro. 2, di Desa Janti, Kecamatan Cokro, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini masih bisa, enak, sama ya. Yang kedua, B, keunikan dan kesan terhadap tempat wisata tersebut. 1, pemandian alaminya ada, pemandian buatannya juga ada ya. Berarti 1, pemandian alami, 2, pemandian buatan, 3, terdapat tempat kuliner yang sejenis apa? Pemancingan. Itu isinya cuma kakap sama lele. Mbuh bakar, mbuh goreng. Itu di situ semuanya hampir 90% sama semua, pasti itu hidangannya. Nah, itu tadi deskripsi umumnya. Lalu deskripsi bagiannya. Yang pertama, kalau dihitung luasnya, ini ibaratnya itu gedenya satu kecamatan. Itu loh, satu desa itu ya satu desa itulah. Itu di situ isinya ya banyak. Yang jelas tuh ramai, terutama kalau weekend atau weekend itu apa ya? Akhir pekan. Nah, ketika akhir pekan tuh ramai. Yang kedua, terdapat banyak itu tadi pemandian, baik buatan maupun alami, gitu. Terus 3, terdapat juga industri handuk dan peternakan ikan. Tuh. Lalu deskripsi bagian lainnya kolam renang misalkan ya. Kolam renangnya ya 1, ada yang buatan, ada yang alami. Yang ketiga fasilitas.
fasilitas itu di sana yang jelas ada warung kuliner, terus ada apa pemandian ya. 3 misalkan di situ ada apa ya? Oh, akses jalan. Karena akses jalan itu lumayan banyak yang rusak juga ya. Kalau di tempat Bapak itu. Nah, itu bisa. Jadi sebelum kalian menulis teks deskripsi, kalian tuh harus menentukan dulu apa? Deskripsi umumnya. Nah, misalkan kalau Cokro tadi ya, pemandian Cokro di desa Janti, kecamatan Cokro, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdapat banyak pemandian, baik alami ataupun buatan. Itu deskripsi umumnya, kan gitu. Nah, setelah deskripsi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini yang menjelaskan tadi tentang pemandian Cokro. Misalkan yaitu tadi mulai dari luasnya, terus pemandiannya, terus fasilitas-fasilitas yang ada, kan gitu. Mungkin juga di sana itu ada tempat keramatnya ya, Bapak lupa soalnya. Ya itu, misalkan setelah menggambarkan Cokro ya gambarkan secara kondisi umumnya bagaimana, terus gambarkan kolam renangnya gimana, fasilitasnya apa, itu dijelaskan. Cukup ringkas bukan kalau untuk membuat teks deskripsi itu? Yang penting kalian menentukan dulu objek atau suasana. Kalau sudah, buat judul. Setelah buat judul, buat deskripsi umumnya. Setelah deskripsi umum dibuat, buat deskripsi bagian yang diambil dari deskripsi umum itu tadi. Karena Bapak di awal udah pernah jelaskan ya, deskripsi umum itu masih keseluruhan. Coro-coranya kalau orang itu satu keseluruhan ini dari kepala sampai kaki itu namanya masih umum, Pak Tommy. Setelah dijelaskan deskripsi bagian, itu berarti dirinci per bagian, kepala, badan, anggota gerak, kaki dan tangan, kan gitu. Nah, itu sama seperti, jadi kalau udah kalian buat deskripsi umumnya, harus kalian rinci di deskripsi bagian. Nah, kalian juga bisa menambahkan penegasan ulang atau simpulan, karena itu bersifat opsional. Kalau kamu mengasih ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, gitu. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak. Intinya ini intinya ya. Sebelum kalian menulis teks deskripsi, kalian harus melihat objek ataupun suasana yang hendak kamu deskripsikan ya. Itu intinya. Terus yang kedua, buat judul. Yang ketiga, perhatikan struktur isinya, ya ini setelah judul, deskripsi umum, deskripsi bagian. Jangan lupa ciri bahasanya juga kalian ingat. Di dalamnya harus memuat kata benda, kata sifat, kata benda, sifat, kata kerja, terus menggunakan majas ya. Oke. Untuk hari ini Bapak kira cukup pahami aja apa yang Bapak sampaikan. Kalian bisa meringkasnya sendiri. Kalau mau nulis teks deskripsi harus satu, melihat ini objek. 2, ingat struktur isinya apa. Buat judul, buat deskripsi umum, buat deskripsi bagian, buat simpulan. 3, ingat ciri bahasanya. 1, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja, penggunaan majas. Sudah, itu pahami aja itu dulu. Kalian catat sendiri, oke? Untuk tugasnya minggu depan akan Bapak sampaikan. Baik. Sekian dari apa yang Bapak sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.